Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Batu bertuah. Kita ambil dari Wahab bin Munabbih berkata, suatu saat Nabi Isa alaihissalam melakukan perjalanan. Dia ditemani oleh seorang Yahudi. Dalam perjalanan tersebut, mereka membawa roti sebanyak 3 buah. 2 buah dibawa oleh si Yahudi, sedangkan 1 roti dibawa oleh Nabi Isa. Nabi Isa berkata kepada orang Yahudi, kita makan saja sekarang. Roti yang dibawa olehmu keluarkan untuk kita makan. Si Yahudi berkata, boleh. Ketika si Yahudi ini mengetahui bahwa Nabi Isa membawa 1 roti dan dia membawa 2, ia merasa ada ganjalan. Sebelum acara makan dimulai, Isa melakukan sholat terlebih dahulu. Sedangkan kawannya itu pergi ke tempat agak jauh dari Isa yang sedang sholat. Di tempat tersebut, si Yahudi ini memakan 1 roti. Ketika Isa sudah selesai melakukan sholat, si Yahudi mengeluarkan makanan yang dibawanya. Isa bertanya kepada si Yahudi, mana roti yang 1 lagi? Si Yahudi berkata, roti yang mana? Enggak ada lagi kecuali yang 1 roti ini. Maka Isa pun mengeluarkan roti yang dibawanya dan menyantap, begitu juga kawannya si Yahudi tersebut. Ia menyantap roti yang tinggal 1 itu. Setelah selesai makan, kedua berangkat untuk meneruskan perjalanan. Mereka berdua sampai ke sebuah pohon. Isa berkata, bagaimana kalau kita menginap di bawah pohon ini sampai pagi? Si Yahudi berkata, boleh. Keduanya tidur di bawah pohon tersebut. Ketika waktu pagi, mereka berangkat untuk meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan orang buta. Isa berkata kepada orang buta tersebut, bagaimana kalau saya mengobatimu supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan lagi penglihatanmu? Apakah engkau mau bersyukur kepadanya? Orang buta menjawab, ya, saya akan bersyukur. Lalu Isa mengusap mata orang buta ini dan berdoa kepada Allah sehingga ia dapat melihat. Isa berkata kepada si Yahudi itu, demi zat yang telah memperlihatkan kepadamu bagaimana orang buta menjadi melihat, dikemanakan roti itu? Si Yahudi berkata, demi Tuhan, roti itu kan hanya 1. Isa terdiam dan tidak berkomentar. Selanjutnya kedua meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat sekelompok rusa yang sedang merumput. Isa memanggil seekor rusa lalu menyembelihnya. Setelah itu Isa mengambil sebagian dagingnya lalu dibakar setelah matang. Mereka berdua memakannya. Selesai makan panggang daging rusa, Isa berkata kepada sisa daging rusa, dengan izin Allah, berdirilah engkau. Maka rusa yang telah disembelih tersebut bangun dan pergi. Si Yahudi sangat kaget, sehingga ia berkata, ya Tuhan, aneh sekali.
Isa berkata, demi zat yang telah memperlihatkan suatu tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang ketiga? Si Yahudi berkata, saya hanya membawa satu roti. Keduanya melanjutkan perjalanan hingga sampai ke sebuah sungai, yaitu sungai besar yang sangat deras airnya. Musa memegang tangan si Yahudi, lalu mereka berjalan di atas air hingga dapat melewatinya. Si Yahudi berkata lagi, ya Tuhan, aneh sekali. Isa berkata, demi zat yang telah memperlihatkan tanda kebesaran ini kepadamu, siapa yang memakan roti yang satu itu? Si Yahudi berkata, saya hanya makan satu roti. Kemudian keduanya terus berjalan hingga sampai ke sebuah tempat kosong yang tak berpenghuni. Tidak jauh dari keduanya ada 3 buah batu emas. Isa berkata, nah, itu ada 3 batu emas, satu untukku, satu lagi untukmu, dan yang satu untuk orang yang makan roti itu. Tanpa sadar si Yahudi berkata, saya yang memakan roti itu. Saya yang memakannya ketika engkau sedang sholat. Isa berkata, ya sudahlah, 3 emas itu untukmu, silakan ambil. Isa pergi meninggalkan si Yahudi. Si Yahudi ini berdiam di dekat 3 emas tadi. Namun ia kebingungan. Kebingungan apa untuk membawanya? Sebab ia tidak membawa alat untuk mengangkutnya. Tiba-tiba ada 3 orang melewat ke dekat si Yahudi itu. Ternyata ketiga orang tersebut perampok yang merampas 3 emas tadi dan membunuh kawan Isa yang Yahudi itu. 2 orang dari ketiga orang tersebut berkata kepada kawannya yang satu, kamu pergi ke kampung dan cari makanan untuk kita. Setelah orang itu pergi, 2 orang tersebut membuat kesepakatan. Salah satunya berkata, jika dia kembali kita bunuh saja. Emas ini kita bagi berdua. Buat apa dia dipikirin? Kawannya berkata, setuju sekali. Sementara itu orang yang disuruh pergi membeli makanan berkata di dalam hatinya, saya akan taruh racun di makanan supaya mereka berdua mati. Sayalah yang akan menjadi pemilik 3 emas itu. Setelah selesai memberi makan, orang ini segera menaruh racun ke dalamnya. Sesampainya di tempatnya lagi, ia dibunuh oleh 2 orang kawannya. Lalu keduanya menyantap makanan yang telah diberi racun itu. Akhirnya kedua orang tersebut pun mati di samping emas tadi. Selang beberapa lama Nabi Isa alaihissalam lewat ke tempat tersebut. Ketika ia melihat 3 mayat yang terkujur di dekat emas itu, ia berkata kepada para pengikutnya atau Hawariyah, setelah itulah dunia memperlakukan seperti itulah dunia memperlakukan pemujanya. Hati-hatilah kalian terhadapnya. Demikianlah cerita bertuah yang sangat berhikmah buat kita, dan sangat kita mengambil pelajaran begitu banyak buat kita. Cinta dunia sekedarnya. Semasa kita hidup di dunia, maka kita cinta dunia karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.